Di masa awal kekhalifahan Islam, umat muslim dikenal sebagai penguasa daratan. Mereka menaklukkan gurun, lembah, dan pegunungan dengan keimanan dan keberanian. Namun, satu wilayah masih belum tersentuh, yaitu lautan. Laut dianggap menakutkan. Tak banyak yang berani menyeberanginya, karena badai dan ombak bisa menenggelamkan siapapun. Tapi semua itu berubah di masa Khalifah Utsman bin Affan, pemimpin ketiga setelah Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Utsman, kekuasaan Islam meluas hingga Afrika Utara dan Syam. Namun dari arah barat laut, Kekaisaran Bizantium terus mengancam dari lautan, menyerang pantai-pantai muslim di Mesir dan Suriah. Melihat keadaan itu, Gubernur Syam yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan datang menghadap Utsman. Ia berkata dengan tegas, "Wahai Amirul Mukminin, kita telah menguasai daratan, tapi selama Bizantium menguasai laut, umat Islam tidak akan pernah aman." Utsman awalnya diam, beliau menatap jauh, memikirkan risiko besar yang menunggu di samudra. Namun setelah mendengar pendapat para sahabat, beliau memutuskan sesuatu yang akan mengubah sejarah selamanya. "Baiklah," kata Utsman, "aku izinkan membangun armada laut. Tapi jangan seorang pun dipaksa untuk ikut berlayar." Dari perintah itulah, armada laut Islam pertama lahir. Di pelabuhan Akka dan Tirus, kayu-kayu dari Suriah dan Mesir dikumpulkan. Para pengrajin kapal dari Bizantium yang telah masuk Islam diajak membantu. Tak lama, kapal-kapal besar berlayar dengan bendera putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi pasukan muslim, ini pengalaman pertama mereka di laut. Mereka belajar membaca arah angin, belajar mengenal bintang, dan belajar bahwa samudra pun tunduk atas izin Allah. Tahun 649 Masehi, armada Islam berangkat menuju Pulau Siprus, benteng kuat Bizantium di Laut Tengah. Dari kejauhan, kapal-kapal musuh sudah menunggu, megah dan berlapis baja. Tapi kaum muslim tak gentar. Mereka berperang dengan takbir di bibir dan iman di dada. Pertempuran sengit pun pecah, ombak berguncang, panah-panah menyala di udara, dan suara takbir menggema di tengah deburan laut. Meski baru pertama kali bertempur di lautan, pasukan Islam menunjukkan keberanian luar biasa. Dengan strategi yang cerdas, mereka berhasil menenggelamkan banyak kapal Bizantium. Dan akhirnya, Pulau Siprus jatuh ke tangan umat Islam. Itulah kemenangan laut pertama dalam sejarah Islam. Kabar kemenangan itu menggema hingga Madinah. Khalifah Utsman bersyukur kepada Allah, karena umat Islam kini bukan hanya penguasa daratan, tapi juga penakluk lautan. Sejak saat itu, umat Islam mulai dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan penjelajah samudra. Keputusan Utsman untuk membangun armada laut membuka jalan bagi kebesaran Islam di masa depan. Dari generasi ke generasi, semangat itu diwariskan, sampai akhirnya pelaut muslim seperti Ibnu Majid dan Laksamana Cheng Ho menjelajahi dunia membawa cahaya Islam ke timur dan barat. Semua itu berawal dari satu keberanian seorang khalifah yang visioner, yang percaya bahwa kekuatan Islam bukan hanya di daratan, tapi juga di samudra yang luas. Inilah kisah Utsman bin Affan dan lahirnya kapal pertama dunia Islam.